kepada akhwat untuk tidak terlalu melihatnya karena beliau sudah menikah. Oh fitnah, oh ya fitnah. Sudah menikah apa belum? Habib? Oh sudah. Masya Allah. Jadi mohon maaf, tertutup kemungkinan untuk. Oh tapi masih ada yang. Oh iya. Jadi Qurannya surat An-Nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kalau menginginkan. Mohon maaf, mohon maaf. Bismillah. Yes. Bismillah. Hati nurani yang bersih. Itu topik saya itu. Dan dengar juga bahwa ceritanya Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa orang-orang yang bercinta kepada saya itu orang-orang yang menjaga makanannya, orang-orang yang berhati-hati dalam hidupnya, bahwa mereka tidak mau makan dari makanan yang tidak ditanam sendiri dan tidak mau minum dari air yang harus digali sendiri. Itu namanya orang warok. Orang bukan warok Ponorogo ya. Orang warok bukan reok, ini warok. Ini orang-orang yang berhati-hati dari apa yang dimakan dan apa yang diminum dan apa yang dikonsumsi. Maka orang yang menjaga seperti itu, mereka akan diberi pandangan yang jernih tentang ya sixth sense gitu lah mungkin ya. 1 bulan yang lalu ketika saya umroh, dimudahkan umroh oleh Allah, saya duduk di depan makam Rasul, saya sedang menikmati indahnya kubah Nabi Muhammad SAW, kubah dari kakeknya para habaib ini yang insya Allah juga akan bersama panjenengan di dunia wal akhir. Karena Rasulullah sudah mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang yang bersama dengan yang dicintai. Antum duduk di sini saja, itu bukti bahwa antum mencintai Nabi Muhammad SAW. Antum duduk di sini saja, ini bukti bahwa antum mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mencintai turunannya Rasul itu tidak harus memberi sesuatu. Yang salah dipahami manusia adalah mencintai keturunannya Rasul harus memberi sesuatu. Harus tidak. Mencintai dzurriyyah Rasul minimal Anda mengakui bahwa ini salah satu pemain yang ada di dalam jenazah. Sehingga yang bisa dilakukan untuk membantu kembalinya kejayaan Islam dan peraturan Islam ada di dunia ini bukan dengan menggulingkan kekuasaan. Itu tidak akan pernah terjadi, guys. It will never happen gitu loh. Ingin kejayaan Islam, katakanlah ingin mendirikan khilafah, tidak bisa dengan menggulingkan pemerintah. Gak bisa, guys. Wes tak? Bisanya cuma satu tugas kita. Ukhuwah Islam. Itu tugas kita. Kalau kapan turunnya itu Allah yang atur nanti. Kan sudah dinas sama Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak yang pernah mencoba dan tidak berhasil. Tugas kita itu apa? Ukhuwah. Saya respect ke antum, antum respect ke anak. Saya cinta ke antum, antum cinta ke saya. Saya lagi ya. Respect dari sesama muslim tanpa melihat apa yang di belakangnya, entah dia kunut atau tidak kunut. Saya ingat saya sholat di teras ini, saya jadi makmumnya Mas Ferry. Tahu Mas Ferry kan? Saya jadi makmumnya Mas Ferry. Mas Ferry sholatnya nggak pakai bismillah. Bismillahnya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Why is that? Gitu loh. Kabul nggak? Kabul kan? Nah, sehingga hal-hal kecil seperti ini sudah harus mulai dihilangkan. Hadirin dirahmati Allah. Dan saya terima kasih ke Ustadz Dedi yang membantu acara seperti ini, Mas Ferry juga yang luar biasa, dan semua teman-teman Muhammadiyah yang sangat saya cintai. Semoga kita bersama di dunia wal akhir. Semoga kita bersama di dunia wal akhir. Dan ini insya Allah NU-nya, Muhammadiyahnya, FPI-nya, Bansernya, Kokamnya, insya Allah semuanya jadi pasukan Imam Mahdi insya Allah. Karena yang diharapkan oleh Nabi Muhammad itu kita bersama. Yang diharapkan oleh Nabi Muhammad itu kita bisa jadi saudara, ya toh? Ikhwatun, ya. Al-Muslim akhul Muslim, saudaramu sesama Muslim. Jadi kalau antum punya saudara itu belum menikah, coba carikan di pengajian-pengajian seperti ini. Karena insya Allah at-thayyibuna lit-thayyibat, orang baik ketemu orang baik. Kalau katanya Ustaz Abdul Somad cuma dibedakan oleh satu tabir saja antara antum dengan antum ini. Semoga malam ini turun rahmat Allah sehingga dapat jodoh dengan baik. Saya rasa yang saya sampaikan ini sudah cukup ya. Insya Allah dilanjutkan oleh guru-guru kita. Yang jelas saya sampaikan, saya ini elek-elek ini Pak, elek-elek ini mustasyar ini Pak, elek-elek ini.
Cuman saya sangat cinta dengan saudara saya dari Muhammadiyah. Saya sangat mencintai antum dan Allah saksinya. Ya, antum mungkin bisa merasakan di hati antum bahwa saya nggak bohong. Ya, karena saya benar-benar di hati saya mengatakan bahwa benar-benar kita itu adalah saudara, dan semoga Allah menjaga ukhuwah ini di dunia wal akhirah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ustadz Dedi dan semua keluarga besar Masjid Al-Furqan. Semoga ini bukan the last ya, but the first for everything gitu. Jazakumullah khairan katsira. Kita lanjutkan ke para asatidz yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Betapa nikmatnya beliau menjelaskan kepada kita bagaimana Agama Islam itu yang saya tahu seperti di Indonesia. Satu kelurahan tetangganya baca maulid, yang satu enggak, ribut. Paham atau tidak? Satu RW, yang satu baca tahlil, yang satu enggak baca tahlil, berantem. Itu kalau sama-sama muslim berantem, apalagi sama saya yang non muslim. Saya takut sekali masuk Islam. Di Indonesia katanya ada yang baca maulid, ada yang nggak baca maulid, ribut. Ada yang baca tahlil, nggak baca tahlil, berantem. Apalagi kalau sudah datang bulan Ramadan, formasinya ada yang 4-4-3. Ada yang begini, katanya kami takut itu kalau sama-sama Islam saja ribut, main lempar-lemparan. Apalagi sama orang yang kafir, kata mereka, yang non muslim, yang mereka anggap adalah musuh mereka. Tentu kami akan dibully, kami akan dihina. Makanya kami takut masuk Islam gara-gara orang Indonesia. Alhamdulillah. Saya katakan saya jadi takut. Alladzi yanha 'abdan idza shalla. Kami ini yang melarang-larang orang untuk mengenal agama Islam. Oleh karena itu kita perlu berbangga karena kita adalah negara yang diisi oleh banyak umat Islam. Akan tapi kita juga perlu takut karena kita dicontoh beberapa negara-negara di luar sana. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kesatuan. Perbedaan ini menjadi cinta antara satu sama lain di antara kita. Karena kalau sahabat bertanya kepada saya, apa arti cinta? Maka saya akan mengatakan bahwa arti cinta adalah perbedaan. Arti cinta adalah perbedaan. Mana mungkin saya laki-laki sama laki-laki cinta? Betul atau tidak? Tapi dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan adanya cinta. Betul atau tidak? Maka cinta lahir daripada perbedaan. Oleh karena itu ikhwani wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini bukti bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih mau memberikan kepada kita cinta. Dengan adanya perbedaan kita bersatu, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala satukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah ke depan akan ada bincang-bincang lagi beberapa masail, dan insyaallah sekarang kita berikan waktu kepada Habib Muhammad dan kembali kepada pembawa acara. Alhamdulillah, lagi-lagi beliau menjelaskan kepada kita penting karena negara kita dicontoh oleh negara lain. Kalau kita selalu dalam keadaan seperti ini bahkan tambah memburuk, bagaimana negara lain akan mencontoh kita? Berarti Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Seterusnya dan selanjutnya kita mintakan kepada Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar untuk memberikan nasihat beliau jalan bagaimana kita juga masih bisa untuk menjadi pewaris pemuda-pemudi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beliau falyatafaddal mashkur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para masyayikh, pengurus daripada Masjid Al-Furqan, pengurus daripada organisasi Muhammadiyah Ranting ataupun yang sejajar dengan itu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan sedikit saja, menambahi daripada yang sudah sempurna sebetulnya ya. Banyu itu, air itu kalau sudah full ditambah lagi malah utah ya toh. Aku tutupe wae. Kemarin ya, saya memang baru pertama kali kemarin ke Turki. Kan baru pulang umroh, sebelum umroh itu Turki.
Antum kalau banyak piknik, kalau banyak keliling dunia, antum bakal lihat perbedaan yang sangat luar biasa. Banyak sekali perbedaan. Dan orang Indonesia iku wong gumunan. Aku lah gue jamaah wong Indonesia tuh. Saya kan bawa travel dari Indonesia, dari Solo. Ketika di Turki sholat, iku gumun. Ketika di Mekah sholat, gumun. Ketika di Madinah sholat juga ngerti gumun? Ngerti ya? Gumun itu heran. Ya. Kamu orang ngerti? Jadi berapa? Pura-pura orang ngerti. Di sana, di Turki itu mazhabnya Hanafi. Mazhabnya apa? Hanafi. Kalau di Indonesia kan Syafi'i kebanyakan. Di sana Hanafi. Sana tuh enggak ada tasyahud akhir, duduk tawarruk tuh enggak ada. Jadi orang Indonesia yang ikut saya, ketika sholat 5 waktu di masjid itu tanya, Beb, apa enggak ada yang tahu ya duduk tawarruk? Mereka ngiranya malah orang Turki orang bodoh-bodoh gitu loh. Dikiranya nggak ngerti cara duduk tasyahud akhir. Padahal dalam mazhab Hanafi, antum bisa buka kitabnya, nggak ada namanya duduk tawarruk. Mereka tuh yang tasyahud awal, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, semuanya duduknya duduk iftirash. Walaupun ada beda sedikit cara duduknya. Jadi duduknya semono kuwi pokoknya. Orang Indonesia malah sing nyempit-nyempiti, duduk tawarruk nang rada miring, Bang. Itu pertama. Iku wis gumun iku. Ya. Yang kedua, di sana itu kalau iqamah di Indonesia itu kan sekali-sekali, ya kan? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya sekali-sekali kan? Nah, kalau di sana itu qomatnya mazhab Hanafi itu 2 kali mereten. 2 kali. Beb kok adzan meneh ya Beb ya? Dikira adzan lagi. Qomatnya itu sama kayak adzan. Bedanya cuma ada qomatis sholahnya itu aja. Beda, gumun meneh. Dikira orang ngerti gitu loh. Padahal mazhab Hanafi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau di Indonesia mazhab Syafi'i itu kalau sudah waladhdallin bareng-bareng semuanya imam makmun amin. Di sana saya bawa jamaah dari Solo itu, mereka ketika amin banter kabeh sing liyane ra ono sing amin. Mereka tuh sampai pertengahan tuh berhenti. Wis. Ora ono sing amin, Pak. Mandek. Bar salat, saya salat nanya, "Beb, kok ora ono sing amin?" Di mazhab Hanafi tuh aminnya pelan-pelan. Mazhab Syafi'i yang jaharan yang keras. Di mazhab Hanafi itu sirran pelan. Jadi kowe ngertimu bismillah kono tok to. Kowe nek akeh piknik ya, nek ke Turki nanti kemana kayak Habib Ali ke Thailand mana tambah ngerti perbedaan sangat luar biasa. Belum yang mazhab Hambali, belum yang Maliki. Mazhab Maliki enak lagi. Mazhab Maliki itu kalau tasyahud itu tangannya goyang-goyang gini. Pernah ketok? Nah, gini. Ikut dikira Indonesia. Bid'ah. Ajarannya sopo iki? Padahal mazhab Maliki gitu. Mazhab Maliki gini. Kalau di Turki mazhab Hanafi beda lagi. Dikirain orang-orang Indonesia kok ora ono sing ngene, Beb ya. Aja dipolitisasi loh ya. Jadi mereka ketika nafi, ketika asyhadu alla ilaha illallah wis, enggak ngangkat lagi. Jadi ngangkatnya ketika cuma la ilaha, ketika isbat, ketika illallah diturunkan lagi. Memang ini tak sebentar turun lagi. Gitu dong. Itu perbedaan yang mana saya lihat, saya belajar mazhab Hanafi walaupun saya tidak begitu dalam seperti mazhab Syafi'i, tapi saya di situ lihat masya Allah luar biasa begitu loh, luar biasa sekali. Di sana itu sholat ba'diyahnya itu setelah salam langsung ba'diyah baru wirid. Kalau di Indonesia kan enggak, setelah salam wirid dulu baru ba'diyah. Mazhab Hanafi enggak, mazhab Hanafi itu wiridnya setelah sholat ba'diyah. Mereka ketika sudah salam mati kabeh dikira meh kosor. Ya kan dikira orang itu ndepet kok mati kabeh iki sholat sunah.
Jadi kita mundur, kita yang jamak kita mundur, udah minggir Pak, ini beda ini sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah wirid, oh mau ki ba'diyah atau baby? Ini luar biasa. Lah kalau kita nyalain satu sama lain, kita nggak menghargai seperti itu, kita ngertinya Syafi'i toh. Taunya cuma Syafi'i. Padahal dalam mazhab Hanafi itu banyak perbedaan dengan Syafi'i. Mazhab Maliki juga seperti itu, mazhab Hambali juga seperti itu. Tai ayam itu. Dan saya kotoran ayam itu daripada 4 mazhab ada yang menyatakan tohir suci. Itu mungkin neng luar negeri ya, yang mana menyatakan tai ayam itu suci. Mungkin kalau ada yang nginjek terus ke masjid terus sholat, mungkin dikira kalau ngerti najis ini. Karena kita ngertinya Syafi'i. Mazhab Syafi'i kotoran ayam itu najis. Sedangkan dalam mazhab lain ada yang menyatakan suci. Begitu juga makanan, ono sing ngomong halal, ono sing ngomong haram. Banyak sekali perbedaan. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu asal nggak keluar 4 mazhab. Asal tidak keluar 4 mazhab. Ono ajaran iki mazhabe sapa? Ini mazhab Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan lah jarakmu mbek sahabat iku pirang tahun. Jarak kalian dengan sahabat Nabi itu berapa tahun? Riwayat mundi. Kamu ngerti sanad atau enggak? Kamu ngerti kesahihan hadis atau enggak? Kok bisa antum tadi itu menyatakan saya langsung menggali Al-Quran dan Sunnah? Tidak mungkin bisa. Pakai gambaran. Iki semongko. Ini langsung dimakan enak gak nih? Zen ya, enak ya? Kalian mau disuguhi langsung semangka gini? Atau tak kasih bibit semangka nanduro sih? Nanam dulu, nyiram dulu, mupui dulu, terus nanti ditunggu nih sampai panen dewe, ngersiki dewe, ngoncek dewe, membelah sendiri, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim, baru baca doa makan, baru dimakan. Pilih yang mana? Langsung makan. Nah, Imam Syafi'i itu sudah masak. Imam Ahmad bin Hambal sudah masak, sudah diolah sama beliau bumbunya, dimasak Al-Quran dan Sunnah itu. Oh, digali, mengerahkan semua kemampuannya untuk menggali dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, tinggal nyoh, iki lo soto pangano, tinggal kamu makan. Imam Ahmad bilang, ini lo sudah tak masak, tinggal kamu makan. Kok ono uang saiki meh masak nih? Mau masak? Mau nanem lagi? Padahal sudah dimasakin sama mereka. Lihat, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, betul nggak? Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Berbeda nggak mereka? Padahal murid sama guru, tapi mazhabnya beda. Mazhabnya berbeda. Tapi apakah ukhuwah, hubungan murid dengan guru, hubungan persaudaraan mereka hilang? Enggak. Saya ceritakan satu cerita yang luar biasa. Pernah satu saat Imam Ahmad bin Hambal itu sakit parah. Imam Ahmad sama Imam Syafi'i ini jauh rumahnya. Imam Ahmad sakit parah. Kemudian Imam Syafi'i dengar kabar bahwa Imam Ahmad bin Hambal sakit. Maka kemudian Imam Syafi'i datang menjenguk Imam Ahmad bin Hambal. Ketika dijenguk, Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad bin Hambal sakit. Imam Syafi'i kemudian karena sedihnya beliau pulang, beliau sakit juga. Jadi sakitnya walaupun tidak menular, bisa menular karena hubungan yang erat antar ukhuwah Islamiyah. Karena Nabi menggambarkan apa? Sudah menggambarkan umat Islam ini apa? Kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Kowe nek loro untu, kira-kira iso turu ora? Ndas melu ngelu. Motor iso turu. Ya kan? Meriang greges, bukan cuma gigi yang sakit, seluruh badan ikut sakit. Begitu umat Islam, satu sakit, satu teraniaya, satu tertolimi, yang lain juga merasakan sakit. Akhirnya Imam Syafi'i pulang, Imam Syafi'i ikut sakit.
Imam Ahmad bin Hambal dengar kabar Imam Syafi'i sakit. Imam Ahmad bin Hambal ketika sudah sembuh jenguk Imam Syafi'i. Saya rungono saya sekarang. Ketika sampai ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ketika melihat Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengeluarkan syair. Beliau bilang, maridul habibu fazurtuhu. Maridul habibu fazurtuhu. Ba'du. Famaritu min asafi alaihi. Aku menjenguk sahabatku, kekasihku, kesayanganku. Ketika dia sakit, maka aku menjadi sakit gara-gara dia. Syufiyal habibu fazarani. Kemudian dia, orang yang aku sayangi, sembuh, menjenguk aku. Fasyufitu min nazari ilaihi. Ketika dia menjengukku, karena aku kangen sama dia, pengen dia sembuh, dia jenguk aku sudah sembuh. Zaman biar ini apotek rak payu. Kenapa? Hubungannya erat. Ngelihat saudaranya, ngelihat Habib Ali, ngelihat Habib Muhammad bin Anis, langsung sembuh. Amin. Amin. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, selebihnya. Hah? Lah, kelas. Seakan behet. Cukup ya. Satu lagi guys, permintaan Habib Ali. Akhir. Pernah terjadi di zaman sahabat Nabi. Padahal jejer. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Tiga-tiganya ini jejer, bersandingan, tapi cara baca Qur'annya beda-beda. Itu mungkin nek saiki disalah-salah nawe. Yang Sayyidina Abu Bakar baca Qur'annya itu pelan-pelan suaranya, tidak kedengeran sampingnya. Terus Nabi tanya sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa engkau baca Qur'annya kok pelan-pelan tidak kedengeran? Terus Sayyidina Abu Bakar jawab, wahai Nabi, saya ini bermunajat. Saya ini membaca kalamnya yang mana sami'un basir, sami'un alim, yang mana gak perlu saya keras suaranya, dalam hati saja, yang belum saya lintaskan sih dalam hati saya sudah ngerti. Saya gak perlu saya mengeraskan suara saya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bengok. Sayyidina Umar suaranya keras, baca Quran itu keras sekali. Sak kampung krungu kabeh. Nanti sekali nek meh dalil mikrofon masjid itu dalilnya Sayyidina Umar itu. Kenapa? Keras gitu. Sayyidina Umar bacanya keras sekali. Terus Nabi bilang, Umar kamu sendirian. Kok kamu bacanya keras-keras? Kata Sayyidina Umar, aku punya dua alasan ya Nabi. Yang pertama, aku mau ngusir setan. Setan tuh paling gak senang dengar bacaan Al-Quran. Saya keraskan ben setan minggat kabeh. Yang kedua, akeh sing turu bentangi kabeh ben baca Quran kabeh. Banyak yang tidur. Saya ingin membangunkan mereka supaya mereka bangun membaca Al-Quran. Sisan dakwah ngono lho, sisan ngajar. Yang Sayyidina Bilal aneh lagi. Loncat-loncat, gado-gado. Nanti surat Al-Baqarah berapa ayat pindah libro. Nanti pindah lagi juz amma. Pindah juz 29. Pindah nanti juz ke-25. Pindah-pindah sakarepe dhewe. Pokoknya dipindah-pindah. Nabi Muhammad tanya, Bilal, kamu kenapa kok bacanya enggak urut? Kok loncat? Kenapa bacanya kok loncat-loncat? Kata beliau, akhlitu thayyib bit-thayyib. Saya merasakan sebagian ayat itu lebih mengena terhadap hati saya, lebih saya rasakan kenikmatannya dibandingkan ayat yang lain. Saya baca ayat-ayat yang lebih saya rasakan nikmatnya Nabi daripada ayat-ayat yang lain. Saya loncat-loncat karena itu. Padha kaya ana sing seneng duren, ana sing ra seneng duren, ana mangga, semangka, duren. Kalau saya nggak pilih semuanya karena saya nggak suka buah. Ada yang nggak seneng duren, pasti pilihnya mangga atau semang. Nah, Sayyidina Bilal caranya pilih seperti itu. Yang mau maulid, berarti seneng maulid gitu loh. Berarti dia suka duren misalnya. Kalau nggak suka maulid, berarti dia senengnya mangga, semangka, apel, jeruk. Kan tergantung selera masing-masing. Yang mau tahlil gitu. Yang salah itu kalau saling menyalahkan, itu yang salah. Yang salah itu kalau saling berpecah
belah. Kalau saling menghargai itu semuanya benar, asalkan tadi itu sesuai daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka apa kata Nabi untuk 3 sahabat yang berbeda-beda ini? Kullukum qad ashab. Semua kalian benar, gak ada yang salah. Gak ada yang salahin Nabi. Sayyidina Abu Bakar benar, Sayyidina Umar benar, Sayyidina Bilal benar. Maka kita mulai sekarang harus menghargai pendapat yang lain selama masih dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, begitu nikmat ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Akan tetapi